Bapak Ibu, kula pengin matur terkait dengan akidah makin niki. Kula kepengin maos surat Mumtahanah ayat yang keempat. Nek enten wekdal sampai ke-6 nanti. Tapi sing penting nomor sekawan. Karena sakniki niku napa nggih? Surah niku kan termasuk arbaatun huruf, termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan. Kados ingkang kula nate matur rumiyin bahwa tahun baru yang dulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat At-Taubah, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra, bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah niku enten 12 bulan. Saya meloncat sedikit, kemudian ada kata-kata begini, minha arbaatun huruf, minha dari yang 12 itu, arbaatun ada 4 bulan huruf yang dimuliakan. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan niku mboten diterangke wonten Quran. Panjenengan padosipun Quran endi wae wulan apa wae mboten enten. Tetapi Kanjeng Nabi lajeng memberikan keterangan 4 bulan yang dimaksud oleh Allah menika 3 berurutan, 1 terpisah. 3 berurutan menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nek tiyang Jawi mewastani selo besar suro. Lajeng yang terpisah adalah Rajab, atau orang Jawa mengatakan Rejab. Itu 4 bulan yang dimuliakan. Dan pesennya Allah secara umum, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu ojo nganiaya sira kabeh anfusakum ing awak sira dhewe. Fihinna ing dalam bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi di dalam bulan-bulan yang dimuliakan menika 4 bulan itu kita tidak boleh menganiaya diri sendiri. Bukan berarti bulan yang lain boleh, tetapi 4 bulan niki kedah diperhatikan, lebih diperhatikan. Dan Rasulullah SAW, karena kita dilarang untuk menganiaya diri sendiri, sebaliknya harus melakukan kebaikan. Kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah salah satunya adalah fa'akfirus syam fihinna. Perbanyaklah kalian puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan niku. Nggih menika termasuk Muharram niki. Muharram niki sing paling ditekankan tanggal 10 atau yang disebut dengan Yaumul Asyura, hari ke-10. Niku paling ditekankan. Tetapi sebetulnya nggih mulai tanggal 1 sampai kapanpun pokoknya sebanyak-banyaknya. Niku bulan Muharram niki. Kemudian perlu diketahui bilih tiang-tiang Nasrani, tiang-tiang Yahudi niku juga puasa pada bulan tanggal 10 Muharram. Rumiyin tapi. Jadi Yahudi yang dulu sama Nasrani yang dulu zaman Rasulullah niku tanggal 11 nggih poso. Milo kemudian Rasulullah SAW akan atau ingin menyelisihi supaya tidak sama persis dengan mereka, maka beliau kemudian mencanangkan untuk poso tanggal 9 atau dia biasa disebut dengan Yaumut Tasu'a, hari ke-9. Kanjeng Nabi ngendika ngeten pada bulan Muharram, tetapi pada bulan Rabiul Awal beliau kapundhut sehingga dereng menangi tahun berikutnya. Tetapi sudah dicanangkan nek saged awake dhewe niku poso nggih tanggal 9 kali sedasa. Benjang niku tanggal sedasane dinten apa nggih? Ah niku lah pokoke. Lah sak derenge nek saged kula biasa nggih insyaallah kalih. Tanggal 9 kali 10. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan secara khusus. Cuman saya ingin, karena tadi dibahas undangannya wis ora ono saiki, undangan manten maksudnya. Saya perlu matur bahwa sebetulnya bulan Muharram ini kan bulan mulia. Sakjane duwe gawe di bulan mulia nggih mboten napa-napa jane. Mboten napa-napa blas. Bahkan ya baik karena ini penuh berkah ya. Cuman kalau kita prihatin karena ada kejadian yang tidak mengenakkan, bahkan menjadi sesuatu ingkang mencoreng sejarah Islam. Jadi sesuatu yang dilakoni oleh orang-orang Islam. Niku adalah pada saat tanggal 10 Muharram. Niku pernah terjadi pembantaian terhadap cucunda Nabi kita Muhammad SAW, nggih menika Husain. Husain niku
dibantai oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah. Jadi Tasik dekat sekali dengan Rasulullah. Masih banyak sahabat. Tetapi ngoten kemawon pernah terjadi Husain niku dan keluarganya dibantai, juga beberapa pengikutnya dibantai. Tetapi yang paling memprihatinkan lagi adalah ngapunten kalau nek cerita niki niku merawinding. Karena ngapunten mustaqanipun Husain niku dipotong. Kemudian ditusuk dengan tumbak di karak. Niki Masya Allah. Milo kalau kita tidak punya kerso, boten kerso punya gawe di bulan Muharram misalnya karena prihatin dengan itu boleh dan itu baik. Sing boten angsal niku adalah kepercayaan yang ada di dalamnya. Kadang-kadang kan tiang percayane engko nek duwe gawe bulan Muharram iku rezekine seret. So apa wis pokoke ngoten-ngoten niku lha niku sing boten angsal. Gue marai celoko dan seterusnya. Niku perlu dihilangkan sama sekali. Milo pagi hari ini saya kepingin matur tentang sejarahnya Nabi Ibrahim sedikit. Kalau kemarin Zulhijjah kan Nabi Ibrahim juga, tapi terkait dengan kurban dan seterusnya, termasuk haji. Tapi niki kula kepingin matur terkait dengan akidah. Nabi Ibrahim niku kan disebut sebagai Abul Tauhid, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Apakah Nabi Adam mboten Nabi seluruh Nabi niku nggih bertauhid, tapi Nabi Ibrahim niku disebut bapaknya tauhid karena cucune kata sing dados nabi. Kula matur ngeten nggih enten sing lah cucune Nabi Adam nggih semua nabi niku nggih cucune Nabi Adam kok gak disebut. Niki cuma sebutan saja. Jadi bapaknya tauhid itu adalah Kanjeng Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, kalau sering matur bilih Nabi niku kan kuwatah ya. Nabi niku kila dikatakan sampai 124.000 jumlahnya. Rasul niku enten 300 lebih. Enten sing ngendika 313, ada yang mengatakan 314, tetapi ada yang mengatakan 315. Dari 300 lebih Rasul niku hanya 5 Rasul ingkang terpilih menjadi ulul azmi. Dan ulul azmi niku namung gangsal dan Nabi Ibrahim pada posisi nomor 2. Yang pertama ulul azmi niku adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Niki 5 nabi yang utama atau nek di secara militer elite para nabi, elite para. Jadi kan nenten GNTN ini kan nenten elit, pasukan elit. Nah, nabi elit niku kanjeng Nabi gangsal niku. Dan Nabi Ibrahim niku satu-satunya nabi, satu-satunya rasul ingkang disebut wonten Quran sebagai uswatun hasanah setelah nabi. Setelah Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad jelas lah itu sebagai uswatun hasanah. Tetapi Nabi Ibrahim juga disebut sebagai uswatun hasanah oleh Allah di dalam Quran. Dan niki terkait utamanya terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Mila sepisan malih kula kepingin cerita niki, kepingin maos niki karena terkait dengan napa nggih kegiatan-kegiatan di sura niku lak enten sing kuwatah. Menawi ingkang dingendikake Gus Firman wau kan sesuatu yang mesti kita lakukan nggih. Awal tahun, akhir tahun, awal tahun niku kita selalu berdoa. Tapi ndonga niku kudu disesuaikan dengan laku. Bar ndonga niku nggih kudune lakune nggih ditenani, diapike awake dhewe. Termasuk ketika kita minum susu. Susune pun jangan susu coklat nggih, tapi susu putih karena tafaulan tadi supaya awake dhewe putih terus. Nek bukan berarti kemudian panjenengan sing cah-cah kan kadang-kadang kata sing mboten seneng susu, senenge susu coklat, kayak coklat gitu. Berarti mboten putih malih. Bukan berarti kemudian nanti peteng mboten. Tapi itu hanya tafaul untuk gambaran betapa kita ingin hidup kita di tahun-tahun mendatang itu lebih baik. Baik, saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu
idz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Niki al-ayah tasih sambung. Saya ingin sampaikan pelan-pelan. Qad kanat, teman-teman wis ono, betul-betul telah ada. Lakum, untuk kalian semua, bagi kalian semua, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Uswatun di sini qudwah, contoh. Dan contoh untuk ini adalah napa nggih? Fi Ibrahim, di dalam Nabi Ibrahim, qaulan wa fi'lan, perkataannya maupun perbuatannya. Jadi Nabi Ibrahim niku ngendikane niku alus. Fi'lannya, lakunya juga sangat luar biasa. Salah satu sing sangat menonjol dari Kanjeng Nabi Ibrahim niku menawi menjamu tamu, menghormati tamu niku luar biasa beliau, luar biasa. Dan ini juga menjadi uswah kita, menjadi contoh teladan bagi kita. Tapi niate leres. Soalnya kata tiang niku sok-sok berbuat baik supaya wong iku apik karo awake. Jadi aku nglakoni apik supaya wong-wong ya apik karo aku. Niku mboten angsal niat ngoten niku. Aku menghargai tamu supaya aku nek bertamu ya dihargai. Mboten angsal. Semua kita lakukan karena ini perintah Allah. Semua kita lakukan karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Itu yang penting. Bahwa nanti kita dihargai atau tidak dihargai itu urusan orang lain. Tetapi kita sebagai hamba, sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi, tentu apa yang kita lakukan adalah dengan dasar itu. Dan di ayat ini dikatakan uswatun hasanah itu ada pada Nabi Ibrahim. Itu apa namanya? Qaulan wa fi'lan. Berikutnya walladzina, lan wong akeh dan orang-orang ma'ahu yang bersama Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi tiang-tiang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim, ail mukminin tegese tiang-tiang sing mukmin kepada Allah dan Nabi Ibrahim pada saat itu. Niku mereka mengatakan idz qalu liqaumihim. Ingatlah ketika mereka berkata kepada kaumnya. Niki sing menarik yang kita perlu lakukan, mboten namung kita teorikan. Inna sak temene kita, sak temene kami semua. Sesungguhnya kami semua Buro'a'u niku artinya atau jamak dari baro'ah. Baro'ah niku artinya melepaskan diri. Wis orang reken kowe. Baro'ah itu artinya melepaskan diri. Inna, sesungguhnya kita buro'a'u, melepaskan diri minkum, dari kalian. Jadi tiang Islam niku Bapak Ibu kedah melepaskan diri dari kepercayaan siapapun di luar Islam. Termasuk kepercayaan Jawa sing menyimpang. Tapi bukan berarti kita ini nggak boleh ngurusi adat nih. Adat niku bahkan dikatakan adat itu al-adatu al-muhkamat. Adat niku bisa jadi hukum. Jadi menawi adatnya mriki niku kata sing adat-adat yang baik yang tidak bertentangan dengan syariah itu bisa menjadi hukum. Mila niki nggih hati-hati memaknai ini. Yang jelas kita kalau terkait dengan tauhid niku harus lepas, terkait dengan kepercayaan harus lepas dengan siapapun, orang-orang di luar kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan kaumnya itu betul-betul melepaskan diri dari orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu, kula kleresan kan dados ketua forum kerukunan umat beragama. Saya selalu matur kepada teman-teman yang muslim. Kita ini memang harus bermuamalah dengan siapapun, bergaul dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang non muslim. Tetapi terkait dengan akidah tidak boleh tercampur aduk. Tidak boleh tercampur aduk. Kita benar-benar lurus dengan akidah kita. Kita benar-benar lurus dengan tauhid kita. Makanipun Bapak Ibu menawi pas sura ngeten iki awake dhewe nggih kudu ngikuti para ulama-ulama kita. Jangan kemudian sing boten-boten. Kula wingi ngaji ngeten iki kala wingi ten ngene pundi nggih Kebak Kramat nek boten salah. Enten ibu-ibu sing takon, "Pak, kula niki kadang-kadang kepengin semerap napa jenenge kebo sing dikarak niku." Nek kepengin semerap lho nggih boten napa-napa. Tapi kalau kepengin dapat berkah dari kebul, ini masalah nih.
masalah ini. Napa malih zaman rumiyin jarene mbah-mbah kula rumiyin. Mbah-mbah mara sepuh tapi niku cerita dhisik iku kebo iku dikarak. Nek mengeluarkan teletong kotorannya itu dadi rebutan. Bahkan kadang-kadang sing ngerebut iku nek sing wong ibu-ibu iku kadang-kadang direbut yo dienggo diraup ke awak. Nggih saestu jarene lho. Jare cek awet nom jarene. Wadah awet nom ya nganggo skincare lah. Ora nganggo ngono kuwi tapi masyaallah gitu. Niki hadirin sekali lagi budaya itu boleh dipertahankan asal tidak bertentangan dengan syariah, apalagi bertentangan dengan akidah. Silahkan mau untuk rekreasi silahkan, tetapi jangan sampai ada kepercayaan yang tidak perlu yang menyertainya. Niki masalah, betul-betul masalah. Makanya kita harus lepas diri. Tapi kula nggih kepengin cerita malih niki. Ada kula niki lah ada kelompok atau ada grup namanya grup IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Karanganyar, Korda Karanganyar. Satu saat ada orang meninggal. Orang meninggal niki koncone salah satu di antara grup itu profesor dari UNS. Tapi orang ini ngapunten saya orang Katolik, Tapi disampaikan di grup, mohon doanya mudah-mudahan profesor ini mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau langsung matur, mboten leres nih, mboten bener nih. Tiang di luar Muslim kalau sudah meninggal tidak boleh didoakan oleh kita. Tidak boleh didoakan oleh kita ketika sudah meninggal. Kalau masih hidup boleh kita doakan agar sembuh, agar mendapat hidayah, itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal itu tidak boleh didoakan, apalagi didoakan mendapat ampunan. Yang lebih parah lagi ada kata-kata begini, mudah-mudahan mendapat ampunan dan mudah-mudahan meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Padahal wong Katolik enggak betul mungkin lah. Tiang husnul khotimah itu kan tiang yang sampai mati itu membawa la ilaha illallah. Itu husnul khotimah. Bukan berarti kemudian ucapan terakhir la ilaha illallah, tetapi laku terakhir. Bukan hanya ucapan tetapi kepercayaan terakhir itu adalah la ilaha illallah. Dan itu semua orang yang membawa la ilaha illallah sampai mati itu namanya husnul khotimah. Dan orang-orang di luar kita tentu tidak boleh. Tidak akan agar mendapatkan husnul khotimah, tidak boleh. Kalau masih hidup boleh, kalau masih hidup masih boleh. Tetapi kalau sudah meninggal sama sekali tidak boleh. Baik, saya lanjutkan. Inna bura'a'u minkum wa mimma, dan kami juga melepaskan diri dari apa-apa minkum, mimma dari apa-apa tak buduna yang kalian sembah min dunillahi dari selain Allah. Jadi kami melepaskan diri dari kalian dan juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Mila sepindah malih kula sering ngajak kanca-kanca bahwa kita ini boleh rukun dengan siapapun, bahkan harus rukun dengan siapapun, tetapi tidak boleh mengorbankan akidah, tidak boleh mengorbankan keimanan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Niki lagi-lagi Nabi Ibrahim, karena niki memang Nabi Ibrahim niku nek Zulhijjah kan banyak dibahas. Nabi Ibrahim niku ketika minta kepada Allah agar dia dan putra-putranya, anak turunnya terjaga dari menyembah berhala. Itu pertama permintaannya adalah ya Allah, jadikanlah negara kami ini baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah Mekah dan sekitarnya pada saat itu baladan aminah, tempat atau negara yang aman. Aman itu nggih rukun. Kemudian beliau meminta kepada Allah, dan jadikanlah aku dan anak turunku terhindar dari menyembah berhala. Niku Nabi Ibrahim. Artinya agama ini tidak akan bisa dilakukan dengan baik, ibadah tidak akan bisa dilakukan dengan baik tanpa keamanan. Dan keamanan itu salah satunya adalah rukun. Mila awake dhewe niki kedah rukun dengan siapapun, tetapi akidah tidak boleh dikorbankan. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga mengatakan ketika minta agar warga negara mendapatkan rezeki, itu pertama ya jadikanlah negara kami ini sebagai
baladan aminah, sebagai negara yang aman. Kemudian baru warzuk ahlahum minats tsamarati, dan kemudian berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, dan seterusnya sampai akhir ayat. Niki permintaan Nabi Ibrahim. Jadi selalu ketika minta sesuatu, pertama itu mintanya adalah negaranya aman. Alhamdulillah awake dhewe niki negarane aman, Islamnya bebas. Saking bebasnya kata tiang sing ngawur tadi. Jadi tiang ngilok-ngilokke mantan presiden, ngilok-ngilokke presiden itu enteng mawon tadi. Padahal saya selalu matur di mana-mana. Sibabul muslim fusukun. Mencaci maki orang muslim itu kefasikan. Tapi niki dilakukan oleh orang-orang tertentu. Bahkan kemarin saya mendapatkan laporan dari teman-teman yang penyuluh agama Islam tenggene Kemenak yang sudah diangkat menjadi P3K ini. Ada pembinaan dai-daiyah. Saya nggak tahu yang isi siapa, tapi salah satu isinya adalah mencaci maki mantan presiden. Sampai-sampai teman-teman yang dibina nih, itu karena pembinaan dai-daiyah. Banyak yang komentarnya, ternyata sing ngekei pembinaan perlu dibina. Sing ngekei pembinaan kudu dibina. Enten sing luwih kasar malih. Ketoke ora mung dibina, tapi perlu dibinasakan. Jadi sing bina niku perlu dibinasakan. Karena masya Allah ungkapan-ungkapannya masya Allah. Sampai-sampai nggih percaya kepada nggih saniki niku media sosial memang luar biasa. Seakan-akan yang asli niku mboten dadi asli dan seterusnya, sehingga apa EDW niku perlu hati-hati. Dan iki adalah sesuatu yang perlu dibiasakan kita ini tidak banyak komentar sebelum tahu. Dan ini adalah termasuk salah satu wujud ketauhidan kita kepada Allah. Baik, saya lanjutkan. Kafarna bikum. Ini ayatnya, kafarna bikum. Kafarna ini ku nek diterjemah secara letterlek niku kafarna, kami telah kafir bikum kepada kalian semua. Artinya kami mengingkari apapun yang ada pada kalian semua. Mengingkari niku mboten purun melu sama sekali. Makanya kula niki termasuk ingkang selalu menyerang orang-orang yang ngapunten enten niku tiyang niku selawatan nang gereja. Iki lho ngopo apa ora duwe masjid? Apa ora duwe tempat? Meskipun saya niki Bapak Ibu di Indonesia niki, terutama di Solo Raya niki, kalau kita masuk di dalamnya Gus Durian ini kadang-kadang kebablasan. Gus Dur niku tiang sae betul. Saking sae ini kadang-kadang rumiyin niku pas jadi presiden, ketika mengunjungi napa jenenge makame Mahatma Gandhi, beliau niku ngangkat tangan kayak ndonga ngoten. Ya memang ndonga. Kemudian enten sing takon, "Gus, Mahatma Gandhi kan mboten muslim, kok jenengan ndongake?" Sing ndongake Mahatma Gandhi sapa? Aku ndonga kanggo awakku dhewe karo negaraku. Jadi artinya ada diplomasi untuk supaya enggak kelihatan banget. Tapi sebetulnya kita ini sama sekali tidak boleh mendoakan orang-orang. Nah, tapi kadang-kadang pengikutnya Gus Dur, pengagum Gus Dur itu sok kebablasan. Sampai-sampai nggih ngoten niku lah. Sholawatan nang ngene gereja dan seterusnya. Masyaallah, kok aneh-aneh wae. Gus Dur mboten ngoten niku. Mboten ngoten niku. Kebetulan kula termasuk salah satu muridipun ketika beliau masih di Tenanyar Jombang. Beliau masih bisa mirsani. Saya ngaji secara khusus dengan beliau, ada beberapa orang yang ngaji, tetapi intinya memang beliau longgar, tetapi tidak kemudian mengorbankan akidah, sama sekali tidak mengorbankan akidah, karena akidah ini harus terus betul-betul dijaga. Ada kok itu ya, aku mulai ini sore rada kawan. Yang menarik hadirin, di ayat ini Allah mengatakan ini kata-kata Nabi Ibrahim dan umatnya kepada orang-orang kafir. Wa bata bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abada. Niki kalau dimaknai secara letterlek akan bahaya. Menjadi nyata antara kami dan kamu
saling bermusuhan dan saling membenci. Bapak Ibu, kita memang harus bermusuhan dengan akidahnya orang. Akidah kita harus bermusuhan dengan akidahnya orang lain. Harus, orang lain maksudnya orang yang di luar muslim. Jadi kita harus bermusuhan dengan akidahnya tiang-tiang liu, tiang-tiang lintu. Itu harus. Bahkan kita membenci. Membenci dalam arti sekali lagi akidahnya, bukan orangnya. Jadi jangan sampai keliru memaknai. Ini benar-benar jadi perlu kita bermusuhan itu adalah akidahnya. Kita tidak boleh sedikit pun mempercayai. Bapak Ibu, kula kleresan gadah konco kathah yang ikut aliran kepercayaan, penghayat kepercayaan. Karena dasarnya Islam, kadang-kadang dia itu nyampur-nyampur. Niki saya selalu matur kepada dia. Nek kowe wis ora Islam ya ora Islam sekalian aja. Metu wae lah. Ojo gawe Islam seakan-akan kok seret-seret dalam satu hal yang kemudian tercampur aduk. Itu tidak boleh. Sekali lagi tidak boleh. Bener-bener awake dhewe sing beriman kepada Allah niki harus benci kepada kepercayaan orang lain. Sekali lagi masalah akidahnya, bukan masalah orangnya. Karena masalah orangnya kita harus menggunakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sering saya sampaikan. Satu hadis yang napa nggih? Kula sangat seneng dan kula apal mulai satu sanawiyah. Waktu kula satu sanawiyah niku apal hadis niki sampai saniki. Kula seneng soal. Rasulullah nate ngendika irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Irhamu, cintailah oleh kalian man siapapun. Siapapun niku mboten peduli agamane napa. Mboten peduli sukune napa. Mboten peduli agama napa background-e napa. Sedaya napa. Fil ardi yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi untuk meraih cinta Allah kita harus mencintai sesama. Cinta itu boleh, tetapi terkait dengan akidah kita harus bermusuhan dengan akidahnya orang-orang. Jadi tidak boleh kita toleransi. Saya selalu matur sekali lagi, toleransi itu boleh terkait dengan kemanusiaan, tapi toleransi terkait dengan akidah tidak boleh sama sekali. Jadi kita harus tegas terkait dengan akidah, tidak boleh tercampur aduk. Bahkan di ayat ini dikatakan abada saklawase. Jadi awas dewe ini saklawase bermusuhan dan benci kepada kepercayaan orang lain. Termasuk kepercayaan-kepercayaan kejawen sing bertentangan dengan tauhid kita. Kemudian ada terusannya hatta tu'minu billahi wahdahu. Hatta tu'minu sehingga kalian beriman billahi kepada Allah. Jadi kita benci, kita bermusuhan dengan akidahnya orang lain sampai orang lain itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatannya adalah wahdahu, memahaesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sekali lagi mentauhidkan Allah. Kalau ada orang percaya kepada Allah tetapi masih belum bertauhid, soalnya enten tiang Islam salate nggih tenan, posone nggih zakat niku, tapi kadang-kadang masih punya kepercayaan yang lain. Ngapunten saestu. Bahkan orang ini sudah haji. Tetapi kadang-kadang ketika punya gawe, ngapunten saestu niki harus dihilangkan soalnya. Kalau punya gawe niku mboten mantep nek mboten sesaji. Bapak Ibu, timbangannya dienggo sesajen, alwo disedekahke. Mila di beberapa tempat kalau sering matur, bahkan kalau di kapure ngisi pengawasan enten tiang badhe mantu. Niku menyiapke engkong, tapi mangke badhe dipun napa nggih? Didekek kados sendang, sendang. Dekek sendang ngoten. Lah niki kangge sinten aku? Niki kangge danyang-danyang. Hadirin, waktu niku kula matur, Pak, timbangane ngoten niku. Mbok dibagi kali tangga-tangga kan luwih apik. Kalau kita kepingin terhindar dari celaka, terhindar dari bala, niku salah satunya adalah dengan sedekah. Dan
napa jenenge ayam utuh niku ingkung sing disembahke datang danyang-danyang niku buat disembahke kare tangga-tanggane niku akan lebih bermanfaat. Mila hadirin saestu awake dhewe niki kedah leres tentang akidah. Karena kalau akidah tidak benar, maka kita ini menjadi haram masuk surganya Allah. Sulit masuk, tidak mungkin masuk surganya Allah kalau kita punya menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Niku makanya hati-hati betul, kepercayaan itu harus dijaga, tidak boleh terkotori oleh macam-macam niku. Tapi niki kenyataan. Dan sembelihan sepisan malih sembelihan engkang diniatkan untuk dipersembahkan untuk selain Allah niku akan menjadi haram hukumnya. Jadi menawi enten yang sesaji ten grumbul napa lah ten cendang itu berupa ayam misalnya, maka ayam itu meskipun ayam itu halal dan ayam itu disembelih kan halal, niku tetap menjadi haram kalau itu sudah dipersembahkan. Makanya pun nggih kedah meskipun kalau waktu alit rumiyin enten tiyang ngoten niku kan waktu kula alit niku persembahane mboten ayam tapi ndok. Lare-lare nom waktu niku lare-lare alit malah. Kula kali kanca-kanca ini ana wong sesaji mesti didengke ae. Begitu wonge mulai ndoke dijupuk. Soalnya zaman kula alit niku ndok niku masyaallah barang berharga. Bahkan di keluarga kula niki kan tunggal kula niku kuwatah. Ngapunten saya mboten anu guys, tapi tunggal kula niku 16. Kata sing takoni ibuke loro tunggal ibu kula setunggal. Niku kadang-kadang mangan ndok siji dibagi 8 rumiyin. Makanya ketika enten tiyang sesaji ndok niku didowengke begitu lengah dijupuk digodhog dipangan bareng-bareng. Karena memang luar biasa. Tetapi hadirin, apa yang dipersembahkan untuk ayam utuh sekalipun itu menjadi haram ketika disajikan untuk yang lain. Bapak Ibu berbicara masalah ayam dadi kelingan kanca kula. Kanca kula wingi niku badhe syukuran damel napa jenenge? Masakan saking rica-rica ayam tapi kathah cekere kali ndas ayam. Kok nek sirah kok mboten enak ya. Sirah ayam mosok sirah ayam. Wis ndase ayam lah, ndase ayam kalau kuwatah. Pun dadis pun mateng pun badhe disajikan tapi lare niki kan memang rada hati-hati banget. Dipendet salah satu ndase ayam. Dipendet ternyata dua jalur niki dereng disembelih. Sing disembelih wong seling dadi mriki menamung suwek tok sithik. Aliran darah kali aliran nafas niku dereng terpotong. Nah, ini menjadi haram oleh orang ini. Kebetulan orang ini hafid Al-Qur'an. Dan dia hati-hati. Kemudian masakan sak kuali sing kuwatah niku kira-kira kangge wong 30-an dibuak kabeh. Karena ini haram. Karena sembelihannya mboten cetha. Mila kula sering pesen kepada siapapun, nek nyembelih ayam niku ya hati-hati lah. Ten Palur niku terutama pasar Palur. Sing nyembelih niku saenake. Dadi makane kula nggih termasuk sing sering nek ketika makan ayam niku milih ndas. Karena ningali niki nih. Sok-sok soalnya mboten dipotong. Niki bahaya. Ini termasuk sesuatu yang menyebabkan kita menjadi agak sulit diterima doa-doanya. Mila hati-hati. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan ayatnya. Saya teruskan dulu. Hatta tu'minu billahi wahdahu. Sekali lagi wahdahu, memahaesakan Allah, bertauhid kepada Allah itu harus. Dan yang menjadi catatan hadirin niki juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Di ayat ini dikatakan illa qaula Ibrahima li abihi la astaghfiranna laka. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan bahwa sing boten nangsal ditiru saking Nabi Ibrahim adalah ucapan Nabi Ibrahim dumateng bapakipun, kagem bapakipun. Engkang ngendikane ngeten iki. La astaghfiranna laka.
saya akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayah. Padahal ayahipun wakila pamanipun nggih, mboten bapak kandung. Niku akan dimintakan ampun kepada Allah padahal dia kafir. Nah, niki mboten angsal. Itu yang tidak boleh ditiru sekali lagi. Kita semua mudah-mudahan tidak ada lah. Tapi seandainya ada orang tua kita ada yang di luar Islam, ketika dia telah meninggal maka tidak boleh kita memohonkan ampun. Sama sekali tidak boleh. Kados ingkang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu sebelum Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah selanjutnya, bahwa sebetulnya minta ampun, memintakan ampun untuk orang lain di luar muslim yang sudah meninggal itu tidak boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Ayah dalam hal ini bisa jadi adalah pamannya yang mengopeni beliau, tetapi intinya adalah itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh mendoakan orang lain. Wa ma amliku laka minallah. Tetapi bagusnya adalah ada kata-kata gini, dan saya tidak akan bisa menanggung apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ngapunten niki ketoke kok wis rada do ngwaske tenanan, dalam arti kok wis do ngantuk iki. Ternyata wis jam 7 muncul rolas. Saya teruskan ayatnya sedikit, mohon. Nanti mau Rabbana alaika tawakkalna. Rabbana wahai Rabbku. Kalau diterjemah biasa wahai Tuhanku. Bapak Ibu, kula sering matur bahwa Rabb niku mboten Tuhan artinya. Tuhan itu ilah. Kalau Rabb itu panjang artinya. Yang menyantuni, yang mencukupi, yang mendidik, yang ngopeni, itu Rabb. Dan Allah itu menjadi Rabb kita. Bapak ibu kita waktu kita kecil menjadi Rabb bayani shaghira, menjadi Rabbku ketika aku kecil. Artinya Rabb itu ya lengkap, bukan Tuhan. Tapi diterjemah biasa dikatakan Tuhan. Rabbana alaika, wahai Rabb kami, alaika hanya kepadamu tawakkalna. Kami tawakal, kami berpasrah diri. Bapak Ibu, saya selalu matur terutama kepada teman-teman yang pedagang dan seterusnya. Yang namanya hidup niku kan napa nggih? Pasang surut, termasuk rezeki. Rezeki niku pasang surut. Enten bakulan niku kadang-kadang kalau waris kadang-kadang mboten laris. Ketika kita tertimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, dagangannya awake dhewe ora pati laris. Niku larinya harus kepada Allah. Jangan lari kepada yang lain. Matur kepada Allah, nyuwun kepada Allah. Karena yang namanya hidup niku memang kadang-kadang ngoten niku lah. Sing ngomong niki nggih kleresan nate dalam kondisi yang sangat seret. Kula niku lumayan kan pegawai swasta. Tapi duitnya niku telas kangge kredit napa nggih? Kredit. Tanggal gangsal ngoten pun duwe mboten duwe duit blas. Niku wis kula alami beberapa bulan, beberapa tahun bahkan. Sampai-sampai kula kadang-kadang mesake anak kula niku kula mami Indomie wae kadang-kadang. Saking Masya Allah. Mila hadirin, ketika kita ditimpa oleh seperti itu, kita ini jangan lari kepada yang lain kecuali kepada Allah. Tidak bisa kepada yang lain. Tapi kadang-kadang menawi bakulan ngoten sok-sok nggih, bakul-bakul niku padha-padha bakulane, dagangane padha. Nek tanggane laris kadang-kadang ngeten ungkapan ngeten iki. Dukune nang ndi kok kote waris. Niki Masya Allah kok iso lho. Keleresan kemawon awake dhewe keleresan rezekine lagi seret, tapi harusnya larinya kepada Allah, jangan kepada dukune nang ndi. Apalagi kalau kemudian kita ikut-ikutan. Karena kadang-kadang ngeten Bapak Ibu. Kita niki kadang-kadang sok dicoba seret, kemudian delalah panjenengan rawuh datang apa dukun, delalah dagangannya jadi laris, itu bisa jadi. Tapi jangan kemudian lalu ini menjadi sesuatu yang ya Masya Allah, janganlah. Kita kembali sekali lagi harusnya kepada Allah Subhanahu. Alaika tawakalna, hanya kepadamu ya Allah kami bertawakal. Dan ini harus kita lakukan, bukan hanya kita teorikan. Benar-benar menjadi siapapun kita. Sekali lagi menjadi siapapun kita, tetap larinya kepada Allah. Termasuk anak-anak ketika menjadi orang
menjadi anak, menjadi santri. Santri ini kula mboten sedaya pinter. Enten sing napa nggih uang dedel banget nggih enten. Tapi hampir putus asa. Wahai anak-anak yang rodok dedel. Tenang wae. Pokoknya yang penting serius belajar, terus menerus belajar. Insya Allah akan mendapatkan sesuatu. Itu pasti. Mila ngoten niku lah awake dhewe jangan lupa selalu bersandar kepada Allah. Dan sandaran kita yang satu-satunya sandaran yang boleh kita sandari dengan total itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sandaran kepada orang itu ya kepada orang yang bisa kita kira-kira bisa membantu. Tetapi sandaran yang sesungguhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu ya Allah anabna, kami bertaubat. Taubat niku harus selalu. Kita ini harus selalu istighfar setiap hari. Makanya taubat niki termasuk harus sesuatu yang kita harus selalu lakukan dengan penuh kesadaran. Bapak Ibu, sakniki niku kathah tiyang sing lakoni kesalahan tapi ora krasa salah. Banyak orang melakukan caci maki atas nama kebenaran, bahkan atas nama agama. Niki masya Allah, betul-betul tidak ada itu mencaci maki orang kok kemudian atas nama membela agama. Hadirin, kalau kita mengingatkan orang itu ya harus diingatkan tidak di depan umum. Tetapi saat ini masya Allah, luar biasa sekarang ini media sosial. Ya repotnya lagi, awake dhewe niki sok-sok melu-melu menyebarkan tanpa terasa ikut menyebarkan. Baik, wa ilaika anabna wa ilaikal nasir, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami akan kembali. Hadirin, kalau kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka kita tidak akan gampang komentar terhadap apa-apa yang kita tidak tahu. Tapi saat ini kula wadah termasuk ngapunten terakhir paling akhir saya ingin sampaikan. Niki kan sedang rame-ramene Iran kali Israel. Ketika Iran niku menyerang Israel, niku enten kanca-kanca sing cerita ngeten. Iran niku kan Syiah, suara perlu dianu lah. Ngoten niku. Saya perlu matur ya, bahwa Iran itu Syiah, negaranya Syiah. Tetapi penyerangan terhadap Israel itu adalah sesuatu sebetulnya bukan Israelnya ya, tapi Zionisnya. Niku adalah merupakan sesuatu yang perlu kita dukung. Jangankan Iran yang Islam meskipun Islamnya Syiah, orang kafir sekalipun, orang ateis sekalipun, kalau mau menyerang Zionis Israel, maka kita dukung. Iku bolone dhewe. Tapi saat ini kadang-kadang tiang, iku duduk ahli sunnah wal jamaah yo. Suara perlu didukung ya mboten lah. Siapapun yang menyerang, termasuk kanjeng Nabi kita Muhammad ketika di Madinah kan ketika diserang oleh orang-orang Mekah kan bergabung dengan orang-orang lain. Dalam hal ini orang-orang kafir, orang-orang dalam hal ini orang musyrik dan orang-orang Nasrani. Waktu itu memerangi, kita bolo. Karena memang musuh dari musuh kita itu adalah bolo kita. Jadi musuh sing musuhi termasuk Iran. Iran itu mboten bolone awake dhewe secara akidah. Tetapi bolone awake dhewe secara politik dalam menyerang Israel. Ingatan mudah-mudahan awake dhewe semakin hari semakin pintar, mudah-mudahan. Semakin hari semakin baik sehingga kita bisa betul-betul beriman dalam arti yang sesungguhnya, berislam dalam arti yang sesungguhnya, sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua kelak dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang husnul khatimah, dijaga kita dan anak-anak kita, semua anak turun kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang selalu selamat iman tauhidnya, sehingga mereka dan kita semua termasuk orang yang kelak dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, bersama-sama dengan guru-guru kita, bersama-sama dengan orang-orang yang betul-betul memperjuangkan agama ini, orang-orang
termasuk di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad SAW, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ya Rabb inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina was sihhah wal afiyah was salamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minina amin. Saestu nyuwun pangapunten atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.